Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilzam Maulana dengan NIM 21021011007 dari kelas C. Saya akan menjelaskan terkait proyek geometri transformasi tentang pembuktian teorema 7.8 yang berbantuan GeoGebra dengan mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Toto Barastiawan MSI dan Ibu Lela Nursafrida SPD MPD. Berikut adalah biodata diri dari saya. Nama Muhammad Ilzam Maulana, NIM 21021011107, kelas C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Guguran dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan setengah putaran. Nah, yang pertama adalah ketentuan dan sifat. Suatu setengah putaran mencerminkan setiap titik bidang pada sebuah titik tertentu. Oleh karena itu, setengah putaran juga dinamakan pencerminan pada suatu titik atau refleksi pada suatu titik. Nah, yang kedua adalah definisi dari setengah putaran. Sebuah setengah putaran pada suatu titik A adalah suatu padanan SA yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila P itu tidak sama dengan A, maka SAP sama dengan P aksen. Nah, ini untuk cara bacanya adalah setengah putaran dari P terhadap titik pusat A itu sama dengan P aksen. Sehingga A titik tengah ruas garis PP aksen. Yang kedua adalah SAA sama dengan A, yaitu setengah putaran dari A terhadap titik pusat A itu sama dengan A. Nah, berikutnya adalah teorema 7.8 yang berbunyi suatu setengah putaran adalah suatu dilatasi yang bersifat involutorik. Nah, untuk pembuktiannya, andaikan P pusat setengah putaran SP harus dibuktikan dua hal. Jadi kita baginya menjadi dua kasus. Yang pertama, jika G sebuah garis, maka SPG itu akan sejajar dengan G aksen, yaitu setengah putaran G terhadap titik pusat P itu akan sejajar dengan G aksen. Yang kedua adalah SP dikali SP itu sama dengan I atau identitas. Nah, untuk pembuktian kasus yang pertama, jelas bahwa setengah putaran G terhadap titik pusat P itu sama dengan G aksen adalah suatu garis. Bisa dilihat di sini bahwa di sini ada garis G dan garis SPG sama dengan G aksen. Di sini garisnya. Nah, misal A itu elemen G dan B elemen G. Bisa dilihat dari gambar itu jelas bahwa A dan B itu merupakan elemen dari G. Maka A aksen itu elemen dari G aksen dan B aksen itu elemen dari G aksen. Nah, di sini ada kesalahan pada gambar, itu seharusnya A aksen ya. A aksen itu elemen dari G aksen dan B aksen elemen dari G aksen. Nah, dan PA sama dengan PA aksen dan PB sama dengan PB aksen. Jelas sudah terlihat di gambar ini sudah ada tandanya bahwa AP itu akan sama dengan A aksen P. Atau bisa dibalik ya, PA itu akan sama dengan PA aksen. Dan PB itu akan sama dengan PB aksen. Nah, karena PA sama dengan PA aksen, dan PB sama dengan PB aksen, dan besar sudut APB sama dengan besar sudut A aksen PB aksen. Nah, ini kan besar sudut APB itu akan sama dengan besar sudut A aksen PB aksen. Kenapa? Karena ini merupakan sudut yang bertolak belakang. Nah, sehingga segitiga PAB itu akan kongruen dengan segitiga PA aksen B aksen. Itu karena SAS atau side angle side. Nah, kemudian jelas bahwa besar sudut B aksen A aksen P, B aksen A aksen P itu akan sama dengan besar sudut BAP. Itu karena sudut B aksen A aksen P dan sudut BAP itu merupakan sudut dalam berseberangan. Ini bukan sudut dalam berseberangan. Nah, jadi
G itu akan sejajar dengan SPG dan SP adalah sebuah dilatasi. Jadi untuk kasus pertama itu sudah terbukti. Nah, kemudian adalah kasus yang kedua, karena SP dikali SPA sama dengan SP A aksen sama dengan A double aksen sama dengan A, maka setiap A elemen G sedemikian hingga SP dikali SPG sama dengan identitas G. Nah, baik saya akan jelaskan. Di sini kan SP dikali SPA. Nah, hasilnya SPA itu kan setengah putaran A terhadap titik pusat P. Kita anggap setengah putarannya itu A aksen. Di sini menghasilkan A aksen. Dan setengah putaran dari A aksen itu menghasilkan A aksen. Nah, A aksen itu sama dengan A. Jadi, setengah putaran dikali setengah putaran A itu akan kembali ke dirinya sendiri. Kembali ke A. Jadi, maka setiap A elemen G sedemikian hingga SP dikali SPG itu sama dengan identitas. Jadi SP dikali SP itu sama dengan identitas. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk kasus 1 dan kasus 2 ini, saya akan menjelaskannya lewat GeoGebra. Nah, dari pernyataan, hal ini bersifat, hal ini berarti SP itu bersifat involuntary. Nah, dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 diperoleh bahwa SP merupakan sebuah dilatasi bersifat involuntary. Atau dengan kata lain, suatu setengah putaran adalah suatu dilatasi yang bersifat involuntary. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pembuktian teorema 7.8 ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini saya sudah masuk pada aplikasi GeoGebra. Nah, kita akan membuktikan teorema 7.8 dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Nah, kita akan membuktikan dua kasus, yaitu kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Yang pertama kita akan membuktikan kasus yang pertama, yaitu jika G sebuah garis, maka SPG itu akan sejajar dengan G aksen. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan membuat garis G, di mana garis G-nya itu memuat titik A dan titik B. Nah, untuk membuat garis G itu kita akan menggunakan menu line. Di sini bisa lihat ya, line. Nah, untuk titiknya itu sembarang, mau di mana saja. Kita ambil contohnya itu titiknya ada di 0,4 titik A dan titik B-nya itu berada di 8,0. Nah, kita kan sudah membuat garis. Nah, di sini kan masih, ini kan namanya garis F. Nah, untuk mengubah garis F ini, kita klik kanan, rename. Nah, di sini ubah menjadi G. Nah, jadi G kan. Ini merupakan garis G yang memuat A dan B. Jadi A dan B itu merupakan elemen dari G. Nah, untuk langkah keduanya kita akan membuat titik P. Jadi titik P-nya tuh terserah mau di mana dengan menggunakan menu point pada aplikasi GeoGebra ini, menu point. Nah, kita terserah mau taruh di mana supaya lebih memudahkan kita taruh di 0,0. Jadi untuk titik P-nya itu bebas mau di mana. Ini cuma sudah contoh. Nah, ini kan masih titiknya tuh titik C namanya. Nah, untuk mengubahnya itu sama, klik kanan, rename.
menjadi titik P. Oke, nah di sini sudah titik P. Nah, untuk langkah yang ketiga adalah membuat garis G aksen, di mana G aksen itu merupakan hasil setengah putaran G terhadap titik pusat P. Nah, untuk membuat garis G aksen, kita harus merefleksikan titik A dan titik B terhadap garis yang melalui titik P. Caranya menggunakan menu Reflect About Line. Kita refleksikan, kita klik, refleksikan terhadap ini. Nah, menghasilkan A aksen. Jadi, refleksi A terhadap garis yang melewati P, yaitu sumbu X, itu hasilnya adalah A aksen. Begitu hal yang sama dilakukan pada titik B. Ini kita klik, kita refleksikan terhadap garis yang melalui titik P, yaitu sumbu Y. Nah, di sini ada B aksen. B aksen ini merupakan hasil refleksi dari B terhadap garis yang melalui P, yaitu sumbu Y. Nah, kemudian kita buat garis yang melalui A aksen dan B aksen dengan menu line. Kita klik. Nah, di sini itu merupakan G aksen, di mana G aksen ini merupakan setengah putaran dari G terhadap titik pusat P. Kita ubah namanya menjadi G aksen. Oke. Nah, untuk langkah ketiga, mohon maaf, untuk langkah keempat, kita akan membuat segmen garis yang menghubungkan antara titik A dengan titik P dan titik A aksen dengan P dengan menggunakan menu segmen ini. Untuk menu segmennya ini kita klik line, tapi yang segitiga ini, segitiga yang menghadap ke bawah, kita pilih segmen. Kemudian kita buat segmen yang menghubungkan titik A dengan P dan titik A aksen dengan P. Nah, di sini kita akan mengubah warna dari, mohon maaf, pada menu color. Di sini ada banyak pilihan warna. Kita pilih warna ini. Begitu juga dengan A aksen P. Kita ubah warnanya. Nah, di sini terlihat bahwa panjang AP itu sama dengan panjang A aksen P. Jika tidak percaya, kita bisa lihat di sini. Nah, AP itu kan segmen F dan A aksen P itu segmen H. Di sini kita bisa lihat bahwa panjang segmen F itu sama dengan 4 dan panjang segmen H itu sama dengan 4. Itu artinya bahwa AP itu sama dengan A aksen P. Nah, untuk yang langkah kelima, kita akan membuat segmen yang menghubungkan B dengan P dan B aksen dengan P. Caranya sama, kita klik menu segmen, klik titik B, kemudian ini aksen P. Kita ubah juga namanya, mohon maaf, warnanya. Kita kasih warna hijau. Oh, biar kelihatan ya, kita kasih warna ungu aja. Kemudian mohon maaf,
kita kasih warna orange aja biar kelihatan. Orange. Kita kasih warna orange. Di sini terlihat bahwa PB itu sama dengan PB aksen. Jika tidak percaya atau ingin membuktikannya, kita tinggal lihat di bagian kiri atas. Segmen BP itu kan I dan segmen PB aksen itu J. Jadi kita lihat di sini bahwa I itu panjangnya 8 dan J itu juga panjangnya 8. Jadi terbukti bahwa BP itu sama dengan B aksen P. Nah, untuk langkah ke-6, kita akan membuktikan bahwa besar sudut BPA itu akan sama dengan besar sudut B aksen PA aksen. Caranya dengan menggunakan menu angel. Kita cari BPA. Di sini bisanya siku-siku ya. 90 derajat. Kemudian B aksen P A aksen itu 90 derajat. Nah, di sini kan besar sudut BPA itu dilambangkan dengan alfa dan besar sudut B aksen PA aksen itu dilambangkan dengan beta. Di sini besar sudutnya sama yaitu 90 derajat. Jadi terbukti bahwa besar sudut BPA itu sama dengan besar sudut B aksen PA aksen. Nah, kemudian kita juga akan membuktikan bahwa besar sudut PAB itu sama dengan besar sudut PA aksen B aksen. Caranya sama, kita mengklik menu angel yaitu PAB. Di sini ada lambang gamma, kemudian PA aksen B aksen ini ada lambang delta. Nah, kita bisa lihat bahwa besar sudut gamma dan besar sudut theta itu sama, yaitu 63,43 derajat. Itu artinya besar sudut PAB itu sama dengan besar sudut PA aksen B aksen. Nah, di mana besar sudut PAB dan besar sudut PA aksen B aksen itu merupakan sudut dalam berseberangan yang terbentuk dari dua garis, yaitu garis G dan G aksen yang dibagi oleh garis transversal yaitu sumbu Y. Maka dari sini terbukti bahwa garis G dan garis G aksen itu sejajar. Nah, dari pembuktian GeoGebra ini, terbukti jika G itu sejajar dengan setengah putaran G terhadap titik P dan setengah putaran itu disebut dengan dilatasi. Jadi terbuktikan bahwa setengah putaran G terhadap titik pusat P, yaitu G aksen, itu akan sejajar. Jadi untuk kasus yang pertama itu terbukti. Nah, kita akan membuktikan kasus yang kedua, yaitu SP dikali SP itu sama dengan I atau identitas. Nah, untuk GeoGebranya kita ambil yang sama seperti kasus pertama saja biar tidak bingung. Nah, caranya itu kita akan merefleksikan titik A terhadap garis yang melalui titik P.
yaitu sumbu X. Itu sama caranya seperti pada awal, kita pilih menu reflect about line, klik, klik. Nah, itu hasilnya akan A aksen di sini. Itu sama dengan A aksen. Refleksi A terhadap titik pusat atau garis yang melalui P. Itu A aksen. Kemudian kita akan merefleksikan kembali A aksen terhadap garis yang melalui P. Nah, itu hasilnya A aksen di sini. Nah, di sini. Nah, itu kan titik A awal, titik A yang tadi. Jadi, terbukti bahwa SP dikali SPA itu sama dengan SPA aksen sama dengan A double aksen atau sama dengan A. Itu artinya kan A itu direfleksikan terhadap garis yang melewati titik pusat P, itu hasilnya A aksen. Kemudian A aksen itu direfleksikan kembali terhadap garis yang melewati titik pusat P, itu ada double aksen. Jadi itu kembali lagi ke dirinya sendiri atau kita sebut dengan identitas. Nah, karena SP dikali SPA itu sama dengan SPA aksen sama dengan A double aksen sama dengan A, maka setiap A elemen G sedemikian hingga SP dikali SPG itu sama dengan identitas G. Hal ini berarti SP itu bersifat involuntary. Nah, dari kasus 1 dan kasus 2 dapat disimpulkan bahwa SP itu sebuah dilatasi bersifat involuntary, atau dengan kata lain, suatu setengah putaran adalah suatu dilatasi yang bersifat involuntary. Jadi untuk kasus pertama dan kasus kedua itu sudah terbukti. Jadi intinya untuk teorema 7.8 ini yang berbunyi suatu setengah putaran adalah suatu dilatasi yang bersifat involuntary itu terbukti. Nah, sekian pemaparan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.